namanya PT GIAEC GIEC ya. Jadi saya pisah menjadi dua ya. Yang satu dana pribadi, kemudian yang dua itu dana talangan ya. Setelah saya hitung tadi sekitar 10 juta rupiah bro. Bank itu sekitar 25. Halo bro, selamat datang kembali di channel Petani Milenial. Konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas biaya kerja ke Jepang ya bro, mulai dari nol sampai berangkat dan rinciannya kayak gimana, serta sedikit membahas proses kerjanya ya, step by stepnya saya bahas sedikit. Intinya di biayanya ya bro, fokus pada biayanya. Jadi saya itu lewat LPKSO ya, namanya PT GIAEC GIEC ya. Itu ada di Surabaya, Depok, sama Yogyakarta. Kemudian ya, untuk biayanya itu dulu saya pakai dana talangan. Untuk lebih lengkapnya langsung saja masuk ke pembahasan ya bro. Jadi saya pisah menjadi dua ya. Yang satu dana pribadi, kemudian yang dua itu dana talangan ya. Jadi saya pisah sendiri. Jadi yang pertama itu biaya pribadi dulu ya bro. Satu, biaya pribadi. Kemudian yang di sini dana talang ya bro. Dana talang. Jadi dipisah jadi dua. Yang ini untuk rinciannya untuk biaya yang saya keluarkan pribadi, kemudian yang ini dana talang. Sebelum itu saya mau merokok dulu ya bro, biar lebih tenang membahasnya, biar lebih santai. Yang pertama itu setelah kalian lulus masuk LPK GIAEC itu yang pertama biaya MCU ya bro. Satu, MCU medical check up itu harganya 450.000 rupiah, sekitar segitu K gitu ya bro. Ini rinciannya, jadi nanti saya total semuanya berapa dari 0 sampai berangkat. Kemudian yang kedua alat tulis gitu ya bro. Tulis itu sebesar 100.000 rupiah. Alat tulis itu untuk apa? Untuk selama pelatihan bahasa Jepang di JIC itu ada 4 bulan ya bro. Yang pertama 2 bulan pertama itu pelatihan dasar, yang 2 bulan selanjutnya itu pelatihan lanjutan. Kemudian pelatihan dasar itu 2 bulan ya bro. 3, pelatihan dasar hidup untuk biaya hidup. Biaya hidup selama 2 bulan itu untuk biaya makan ya bro. Ini untuk biaya makan itu sekitar, saya ngitungnya itu 10.000, 10k kali 3 kali 2 bulan, total sekitar 1.800.000 pelatihan dasar, 8 JT, 1,8 JT. Ini pelatihan dasar pertama ya. Kemudian yang keempat pembuatan paspor. Sekitar 1 juta saja bro. Sebenarnya itu saya dulu 650.000 kayaknya, soalnya paspor yang 5 tahun ya dulu, tapi saya buat saja 1 juta. Kemudian yang kelima pelatihan lanjutan hidup 2 ya bro, tak tulis hidup 2. Hidup 2 ini pelatihan lanjutan kedua, sama ya, 1,8 JT. Ini jadi pelatihan dasar itu untuk biaya makan selama 2 bulan sekitar 1,8 juta, sama ini. Yang ini pelatihan lanjutan selama 2 bulan sekitar 1,8 juta. Estimasi biayanya 10.000 per sekali makan, 1 hari 3 kali makan kali 60 hari, jadi sekitar 1,8 juta bro. Kemudian setelah masuk
LPK lanjutan, masuk pelatihan lanjutan itu ada MCU yang kedua, 6 MCU lagi, sama sekitar 450.000 ya, sama. Jadi MCU nya 2 kali, medical check up MCU itu 2 kali ya, sama 450.000. Kemudian yang ketujuh itu transport. Transport sekitar, kan saya dari rumah Temanggung ya, saya dari Temanggung ke Jogja yang pelatihan pertama, pelatihan dasar itu. Kemudian setelah itu berangkat pulang kan, pelatihan lanjutan itu dari Depok. Jadi dari rumah saya ke Depok, nanti pulang lagi, berangkat lagi, kayak gitu bro. Saya estimasi sekitar 2 juta. Gampangannya kayak gitu ya bro. Mungkin kalau yang kalian LPK-nya dekat ya agak sedikit lebih murah, kalau yang jauh ya sedikit lebih mahal, sekitaran 2 juta, gampangannya kayak gitu ya bro. Kemudian yang ke-8 lain-lain bro. Lain-lain itu untuk apa ya? Misal gigimu berlubang, ataupun membersihkan karang gigi, ataupun cabut gigi, atau yang lain-lain, itu pakainya dana lain-lain. Ataupun misal kalian sewaktu di pelatihan bahasa Jepang ya, di LPK itu nyucinya laundry ataupun lain-lain, saya bikin saja lain-lainnya sekitar 2 juta ya bro. Jadi total ini ya bro, setelah saya hitung tadi sekitar 10 juta rupiah bro. Jadi dana pribadi itu sekitar 10 juta rupiah. Dana pribadi ya, yang saya keluarkan pribadi selama 0 sampai selesai ini ya, selesai pelatihan sampai mau terbang ke Jepang. Kemudian untuk, oh ya, misal kamu biaya makannya 15.000, dikalikan sendiri ya bro, biar menghitung sendiri kebutuhanmu kayak gimana. Kalau aku dulu itu sekitar 10.000 rupiah per sekali makannya, gampangannya kayak gitu. Kemudian yang dana talang, saya pinjam dari bank, bank itu sekitar 25 juta rupiah ya. Ini dana talang itu apa ya? Dana talangan itu misal kita nggak mampu untuk membayar cash atau membayar langsung untuk biaya keberangkatan dan lain-lain, itu kita bisa pinjam di bank. Saya lewatnya LPK JIAS ya bro. Ini SO, LPK SO. Yang nggak tahu bedanya LPK SO ataupun LPK penyangga, silahkan tonton di video belakang saya yang sebelumnya. Ini lewat LPK JIK SO, itu kayak gini ya prosesnya totalnya. Kemudian ini dana 25 juta itu dicicil selama sekitar 1 tahun ya. 1 bulannya 2 juta rupiah setelah kamu mendarat ke Jepang, setelah kamu bekerja ke Jepang. Setelah bekerja ke Jepang, kamu dapat uang, dapat gajian, itu nanti dipotong setiap bulannya sekitar 2 juta. Potongan Rp2 juta per bulan ya. Jadi mengangsurnya itu 2 juta per bulan kayak gitu. Ini 25 juta itu apa saja ya? Ini menurut saya ya, kalau pastinya nggak tahu ya, pastinya nggak tahu, tapi ini menurut saya, soalnya itu rahasia LPK ya. 25 juta itu bayar apa saja itu rahasia LPK untuk rincinya ya. Ini menurut saya 25 juta itu biaya pelatihan bahasa selama 4 bulan di LPK itu, ini masuk di 25 juta itu. Kemudian buku, seragam, dokumen, pengurusan dokumen yang di Indonesia dan di Jepang itu masuknya ini. Jadi 25 juta itu apa saja? 25 juta itu biaya pelatihan bahasa selama 4 bulan, kemudian baju atau baju LPK ya, kemudian buku, kemudian dokumen-dokumen,
kayak gitu, totalnya sekitar 25 juta. Jadi total yang saya keluarkan selama 0 sampai ke Jepang cuma ini ya bro, dana pribadi. Yang 25 juta ini dikeluarkan ketika sudah mau berangkat ke Jepang. Jadi sudah pasti kamu berangkat ke Jepang baru ambil dana talangan. Kalau belum pasti berangkat belum bisa ambil dana talangan kalau lewat LPKJ. Ya. Kemudian pinjam 25 juta itu pastinya ada jaminan kan bro, pastinya ada jaminan. Mungkin di beda LPK beda jaminan, ada yang menjaminkan sertifikat rumah ataupun BPKB kendaraan ataupun yang lain itu ya. Tapi di LPK JIAEC ini yang dijaminkan atau yang diminta itu cuma ijazah. Asli. Yang ditahan cuma ijazah asli. Pinjam 25 juta di bank itu yang ditahan itu ijazah asli saja. Jadi dari total biaya pribadi dan pinjam bank itu ya, dari 0 sampai berangkat itu jadi ini plus ya bro, 25 plus 30, 25 plus 10 juta, 25 plus 10 juta sama dengan 35 juta. Ini total dari 0 sampai berangkat. Ya. Ini total dari 0 sampai berangkat itu sekitar 35 jutaan. Mungkin kalau kalian yang irit ya, ataupun yang dekat daerahnya, mungkin di bawah ini. Tapi saya itu sekitaran segini ya bro, 35 juta rupiah. Kemudian setelah selesai, kamu mau berangkat itu kan ada tiket pesawat. Kemudian setelah sampai Jepang, untuk kehidupannya kayak gimana, bawa uang saku atau tidak. Dan sebelum bekerja, itu kan belum dapat gaji. Itu kayak gimana mas? Jadi ini 35 juta itu sudah terbang ke Jepang ya, termasuk tiket pesawat. Tapi ya dengan catatan ini, saya memberi informasi kepada kalian itu, untuk tiket pesawat sampai perusahaan penerima itu ya, sampai kerja itu ya, itu tiketnya itu dibelikan perusahaan penerima ya bro, dibelikan perusahaan penerima. Mungkin ada LPK yang nutupin misal habis 30 juta, itu termasuk tiket, biaya hidup selama sebelum gajian dan lain-lain. Tapi untuk biaya hidup selama sebelum gajian itu dikasih sama perusahaan penerima sekitar dulu saya itu 60.000 yen. Saya itu dulu sebelum dapat gajian, biaya hidup selama di Jepang sebelum dapat gajian itu dikasih sama perusahaan penerima sekitar 60.000 yen atau sekitar 6,5 juta rupiah. Itu dikasih sama perusahaan. Kemudian untuk tiket pesawat itu dibelikan sama perusahaan penerima. Ini jadi dikasih uang saku bro. Ini uang saku. Ketika kamu sudah sampai Jepang, dikasih ini untuk biaya hidup di asrama Jepang selama 1 bulan. Kan magang itu ada asrama lagi di Jepang 1 bulan. Jadi kalau kalian berangkat ke Jepang itu nggak bawa uang sama sekali itu bisa. 0 rupiah bisa ya. Soalnya waktu di Jepang sudah dikasih ini 60.000 yen atau sekitar 6,5 juta untuk biaya hidup selama sebelum gajian. Dan untuk tiket pesawat itu sudah dibelikan sama perusahaan. Jadi segitu bro. Saya bahas singkat saja ya. Untuk alurnya lebih detailnya saya bahas di next video mungkin. Tapi ini fokusnya pada biaya berangkat ke Jepang itu berapa, biaya kerja ke Jepang itu berapa. Ini bro ya, 35 juta rupiah. Cukup sampai situ ya bro. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian ada yang tanya-tanya ya, kemarin beli rokok Indonesia gimana. Saya itu beli rokoknya rokok LA Jepang ini ya bro. Ini belinya di minimarket terdekat ada, ini harganya 500 yen atau sekitar 55.000 rupiah. Ini rokok LA varian Jepang ya. Kayak gitu. Jadi total dari 0 sampai berangkat
itu 35 juta rupiah. Dulu saya lewat LPK JIK. Mungkin di beda LPK, beda harga ya bolo. Saya lewat LPK JIK, LPK yang sudah SO, LPK swasta, yang nggak bisa membedakan apa itu LPK SO, apa itu LPK swasta atau penyangga. Silahkan tonton di video sebelumnya. Mungkin next time saya bahas lewat LPK penyangga ya. Rincian total biayanya sampai berapa. Kalau untuk saya itu dulu sekitar segini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya bolo. Terima kasih yang sudah menyupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman yang mau berangkat ke Jepang mendapatkan referensi dari channel saya ini. Dimudahkan, dilancarkan ya bro. Terima kasih. Jika ada salah kata ataupun ada yang kurang lengkap, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.